mesin kaya biar kedodo. Yang kami hormati Wawopoki Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ibu Rita Mantiri Tangkudong SD. Kami hormati juga Ketua Iksat Kota Bitung Bapak Forsman Dandel. Kami hormati Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Pendeta Robi Kawengian STH SPD MAP, Kapolsek Maesa Bapak AKP Mardi Tumanduk, Pimpinan Cabang Bank Sulut Go Bitung Ibu Syana Tilaar bersama dengan suami. Kami hormati juga Camat Maesa Ibu Welmi Pasa Kalangit SIP MAP bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Baesa Bapak Harisanto Pasa, Ketua PHBI Kota Bitung Bapak Dr. Arianto Kadir. Saya lihat juga BKSWA FKUB hadir. Makasih para hamba Tuhan, para pendeta. Juga lihat ada Ketua Wilayah bersama dengan Ibu. Juga makasih juga yang kami hormati para imam BTM yang hadir juga, terima kasih banyak. Para kepala perangkat daerah yang hadir, para lurah sekecamatan Maesa, Bapak Gama, ini Bapak Gama, DP nama, jangan rubah-rubah, perlu karena pakai DP nama Gama ini. Siapa kau pakai Gama? Amus ke Kombak kong Gama. Tapi lebih populer di sini kok dia memang Gama. Cocok dengan tuh Gama. Para tokoh masyarakat hadir di sini, ada Bapak Akson Kanalung. Para caleg yang hadir, yang kita lihat di muka ini cuma Bapak Arlik Sualang, Bapak Nikodemus Mandagi, Bapak Sampanai. Ada lain lagi di belakang? Pak Asni, Ibu Asni gitu. Ada lagi lain? Bilang kemarin gitu, mantan dong kira cuma caleg yang dari PD Perjuangan dan bilang kuntul lainnya enggak. Ada? Ya datang orang. Camat ada undang? Ada undang semua tuh? Ya. Undangan dan hadirin masyarakat Kecamatan Maesa yang diberkati Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga orang semua berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terpuji nama Tuhan untuk waktu kesempatan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita ada 2 kali kegiatan Tulude di Kecamatan Maesa ini dan Kecamatan Madidir. Sudah 4 kecamatan yang melaksanakan dari 8 kecamatan di Kota Bitung. Baru kemudian kita puncaknya tanggal 6 Tulude sekota Bitung. Tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ada bilang begini, kalau mau bikin sekota Bitung kong dorong bawa makan ulang ini kecamatan-kecamatan. Jadi Pak Asisten sunyan ada Pak ya toh, dan Ketua Iksat bilang sunyan ada, so di kota yang tanggung. Karena kalau dorong bawa makanan lagi semua buku sosok buku iko ini kata toh, dunia lagi susah begini leng tong dorong bawa DP biar kurang hadir, undang mereka yang telah melaksanakan hadir di tingkat kota tanggal 6 bikin di kantor wali kota. Karena itu penting, karena di tengah sibuknya kita menyangkut tentang politik, perlu ada waktu-waktu tertentu untuk orang diam sejenak, menghormati budaya yang kemudian telah diturunkan oleh orang-orang tua orang untuk orang laksanakan dalam kegiatan ini. Kegiatan budaya bagi kita sangat penting. Orang mengenal tarian-tarian asli dari Indonesia, dari suku bangsa yang ada, dibandingkan kalau orang kena import dari budaya-budaya asing yang kemudian dibawa ke Indonesia. Padahal orang punya kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Kenapa orang begitu malu untuk memperagakannya? Sampai di kegiatan-kegiatan keagamaan pun sekarang sudah masuk unsur-unsur budaya. Ya, lomba mas hampir di kegiatan kaum ibu dulu cuman kegiatan pria-pria rata-rata. Tapi sekarang sudah di kaum ibu juga. Hebat juga nih Ketua Kaum Ibu Rayon. Dorang udah bikin perlombaan mas hampir, dan kemudian dari Bitung ada berapa yang lolos?
walaupun masih taraf proses latihan sekarang menuju ke kesempurnaan. Demikian pula kaum ibu dari Gemim Yerusalem tadi sudah tampil. Kemarin di Papusungan juga ada grup musik tradisional toh, yang apa namanya? Harda. Yang dorang tampilkan ternyata cukup menarik. Hadra. Ya. Dan cukup menarik kemarin di acara. Itu kan kolaborasi budaya yang orang miliki. Kekuatan budaya ini yang sering digaungkan dulu oleh Pak Soekarno agar kita tetap mempertahankan itu, agar tidak kehilangan jati diri kita. Siapa kita, bangsa Indonesia ini? Karena kiblat-kiblat ini penting bagi kita. Jangan orang menganggap, tadi saya sambutan di acara ulang tahunnya Tribun, seakan-akan hidup orang cuma berakhir di tanggal 14 Februari. Iya toh? Mau berhenti di 14, padahal ada hidup selanjutnya. Yang juga harus teringat, siapa yang bertahan, mampu beradaptasi, dialah yang menguasai dunia. Begitu kan kata buku tentang alam dan seisi alam ini, semesta ini. Orang-orang yang kemudian memikul tanggung jawab berat di tengah persaingan kita. Kita hidup karena pertarungan dan persaingan. Persaingan-persaingan inilah kemudian terjadinya teori evolusi tentang perubahan itu. Kemudian orang berubah bentuk, berubah pikiran, dan berubah tindakan. Jangan sampai pemilu ini merubah cara hidup kita. Kita bangsa Indonesia yang saling menghormati yang tua maupun yang muda. Karena kita saling menghormati tua dan muda, etika dan moral dalam berpolitik ini harus tetap dijaga. Jangan sampai etika dan moral ini dikalahkan oleh kepentingan pemilu ini. Mari kita saling menghormati, kurangi sedikit hujatan-hujatan di media sosial. Karena inilah yang melunturkan kita dalam rangka kita memajukan kota ini. Orang sebiasa kerja dengan cinta, menjauhkan kebencian. Kalau orang tetap bertahan di kebencian terus, maka saudara-saudara kita tidak akan menikmati hidup di kota ini dengan baik. Karena itu kami berharap kepada masyarakat, Tulude ini adalah salah satu bagian bagaimana ciri khas orang Nusa Utara ini juga mempertahankan tentang budaya saling tolong menolong di antara satu dengan yang lain. Dari cara menjemput tamu, bagaimana mereka menghormati pimpinan, dan sampai di duduk pun diatur tata caranya. Ini bagian daripada saling menghormati kita dengan yang lain. Oleh karena itu etika moral dalam berpolitik ini perlu dijaga. Yang pokok calon presiden orang hanya 3. Ada 3 toh calon presiden. Tidak 1, tidak 2, tapi ada 3 calon presiden. Betul toh? Tamu bilang kok, tapi acara hari ini menjadi DP pemimpin adalah Gama. Iya. Gama yang ngatur semua ini. Siapa suruh DP nama memang Gama. Ini bukan karena ada Gama istilah-istilah lain. Tapi coba tanya orang Mahesa sini kok apa DP nama? Apa DP nama? Memang Gama. No, dia yang ngatur hari ini. Jadi calon presiden kita ada 3. Silakan saudara-saudara memilih di antara 3 agar kemudian Pak Gama terhibur hatinya. Pak Gama. Jadi nilai ini Pak Gama terhibur hatinya. Jadi ini nyanak kampanye, bukan kampanye ini sambutan wali kota Bitung, bukan ketua partai. Tapi ya karena Pak Gama jadi pemimpin hari ini, jadi namanya sering disebut dan akan diingat selalu oleh kita semua. Saudara-saudara, saya tidak bisa panjang lebar lagi, yang pokok kita lihat bahwa Bapak sudah tersenyum. Itu paling utama, paling bahagia, karena tanpa senyum Bapak-Bapak sekalian, kota kita ini tidak ada apa-apanya. Ada masuk surat tadi bagi kita, BKSWA ada meminta supaya orang membuat kampanye damai. Bukan kampanye politik, kampanye damai. Agar pemilu kita berjalan secara jujur dan adil. Jujur dan adil penting. Orang semua baku jaga. Jangan sampai ada yang melakukan intimidasi. Intimidasi ini saudara-saudara, kita seurai-urai sekarang. Sobatnya laporan masuk. Bukan saja dari pemerintah. Bukan saja dari aparat penegak hukum. Tapi ternyata ada juga orang masyarakat yang melakukan intimidasi. Kasih berhenti dari tempat kerja. Karena ada iko bos pesalera, itu intimidasi. Kasih keluar dari orang petana, itu intimidasi.
Karena itu saudara-saudara, untuk mengurangi intimidasi usir orang dari daerah tinggal itu, kami sudah berupaya, pemerintah kota berupaya sekali. Bagaimana sampai minta para hamba Tuhan berdoa akang supaya orang dapat jalan keluar, agar orang warga masyarakat Kota Bitung yang belum memiliki tanah mendapatkan tanah. Saudara-saudara, memang baru saat pertama ini karena keterbatasan anggaran orang baru sampai ke masyarakat Talaut. Biar baru 13 hektar, 11 hektar, dorang sedapat. Kalau atur bagus-bagus DP kapling, satu kapling itu bisa, 1 hektar itu bisa 100 kapling. Potong jalan, potong kepentingan umum. Jadi kalau 11 hektar berarti ada 1.100 rumah tangga. Boleh tertampung di situ. Kita sudah bilang Pak teman-teman Nukat, masyarakat Talaut, ada juga nanti masyarakat Gorontalo, masyarakat Makassar, termasuk masyarakat Minahasa akan ada juga. Tapi bertahap. Kalau enggak, sebenarnya ada pembangunan lain yang boleh backing. Yang pokok cita-cita dari para tokoh agama untuk menjalankan ibadahnya, bagi mereka yang belum mendapatkan kintal dan tanah itu boleh menikmati tanah. Di Bitung ini ada sekitar 3.000 orang, 3.000 keluarga yang belum memiliki kintal dan tanah. Dalam waktu dekat mudah-mudahan mereka mendukung, ada 260 yang akan pindah juga ke Pinokalan. Fasilitas semua harus dilengkapi agar mereka dapat sertifikat, dapat rumah. Ini penting diketahui karena jangan sampai mereka merasa terasing tinggal di tempat itu, tidak mendapatkan fasilitas. Kami sudah bicara dengan Pak Imam, dari imam lama, sekarang saya imam, dulu BTM, sekarang saya imam. Ya, makasih Pak Imam. Imam support juga, dan kemudian kami akan memfasilitasi segala-galanya. Jadi 260 rumah dan kintal, ada sertifikat. Ini tambah dengan masyarakat Bukat, ada 1.100, berarti sudah 1.250. Jadi dari 3.000 rumah, orang-orang ingat tuh teman-teman, saudara-saudara yang di Candi, kalau baru kemudian yang di belakang Puskesmas Bitung Barat. Di situ campur Kristen dan Muslim di belakang situ. Ada keluarga di belakang situ, pernah saya hadir di situ, tanya, seberapa tahun udah tinggal di kintal ini? Dorang bilang, so hampir 100 tahun Pak, dari Tompe Oma. Dorang tidak bisa berbuat apa-apa, karena dorang setiap tahun, setiap 5 tahun terancam politik. Bukan cuma di sini, di beberapa tempat. Di Menembo juga ada. Kalau semua tahun politik begini, soal dapat ancam, Pak, tolong seduk dah ke Pak. Kalau orang mau iko Pak, lo mau usir ke orang. Saya bilang sabar Jo, mudah-mudahan Tuhan kasih perkenanan, Muni akan dapat kintal. Dari situ baru masing-masing agama orang urus dengan rumah. Kenapa saudara-saudara ini penting? Karena kalau orang di Alkitab ada tertulis, kalau kamu ingin berjumpa dengan Tuhan, urus nih janda miskin ini, urus nih orang miskin. Kalau nak urus nih orang miskin, jangan anggap saudara biar bergelar le apa orang dalam agama. Karena itu agama-agama yang ada di Kota Bitung hidup rukun dan damai, baku-baku baik, baku-baku tongka, supaya orang semua boleh menyelesaikan bagi orang. Target orang keroyok sama-sama. Bagi ada saudara-saudara yang memiliki kelebihan, mari orang bantu tempe saudara-saudara yang belum ada rumah di Kota Bitung, ada kintal. Tapi dasarnya kita kasih tahu mereka yang so tinggal di atas 10 tahun di Bitung. Karena kalau orang terima semua, udah datang semua orang kemari, bingung deh orang mau atur. Toh? Jadi yang so 10 tahun ke atas baru boleh menerima jatah pemerintah. Camat dan lurah so tahu itu bantu untuk memfasilitasi. Yang so 10 tahun tinggal di Kota Bitung ke atas, bukan yang baru 1 bulan 2 bulan baru mengaku kurang. Karena sekarang karena Tompe KTP so sangat luar biasa, DP manfaat ada di mana-mana, banyak orang berpindah ke Kota Bitung. Ada ya baku Birman jodoh orang, tapi itu karena Tompe KTP Bitung ke BPJS Kesehatan sangat ampuh, ke urus PIP sangat ampuh untuk beasiswa bagi anak-anak sekolah, karena memang so terdigitalisasi dengan baik. Ini penting. Kemarin kita dapat juara 3 untuk pelayanan publik. Secara nasional orang juara 5 pelayanan publik. Penghargaannya resmi, bukan karena dibuat-buat. Ini tandanya saudara-saudara semua kerja, dari Palak dan RT, Lurah bekerja dengan baik. Kami berupaya supaya pelayanan bagi masyarakat itu benar-benar tuntas. Yang jadi lagi dipikirkan oleh semua tim sekarang,
baik staf khusus, tim percepatan, semua kepala SKPD, pelayanan kesehatan. Memang secara kartu gratis BPJS kesehatan kita. Tapi waktu dia mau keluar dari rumah, dia mau pergi kalau berobat di Manado seperti orang Maesa, yang satu itu yang Mio, Bangka Besar, ya orang Maesa sini. Tidak tahu dia mau berangkat bagaimana, karena memang keluarganya miskin. Itu kami minta tolong Kadis Sosial diurus, sambil kita bilang jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini lagi yang tidak diurus oleh pemerintah. Orang punya ambulans di Pemda Bitung ada 12, ada rumah sakit di atas itu, semua ada fasilitas. Rumah sakit ini sebenarnya mau berdiri di Manembo, di Binokalan, sudah beli tanahnya. Pas kita lantik, baku lawang orang, nggak boleh. Jangan semua rumah sakit tak kumpul yang pemerintah punya, tak kumpul di sana. Harus ada juga di sebelah sini. Karena kalau di sini orang dari Lembek terlalu jauh mau ke sana. Tapi kalau dari sini orang Maesa so dekat, memang sementara penataan agar tidak membuat masalah bagi masyarakat yang tinggal di seputaran rumah sakit ini. Tapi kalau lihat rumah sakitnya, kalau dia sudah rapi, nanti mau diresmikan, Pak Gubernur minta diresmikan kalau so rapi, sampai dengan taman so jadi, DP Jalang semua dalam lingkaran rumah sakit so jadi. Tapi untuk pelayanan darurat mereka sudah bisa melayani. Kami berupaya juga agar cuci darah di sini gratis semua, nggak ada mau bayar-bayar. Supaya karena orang Bitung ini yang sementara kita minta Pak Kadis Kesehatan jawab akan pertanyaan. Kenapa orang Bitung banyak cuci darah? Ada di daerah tertentu karena faktor air. Orang Bitung mungkin gara-gara stres tuh. Kalau banyak cerita jahat, sehingga jadi begitu. Banyak cuci darah. Jadi karena itu saudara-saudara, kita perlu juga mengetahui ini agar program-program kita memutuskan sesuai dengan kehendak masyarakat. Tadi di Giran Bawah, ini contoh kasus kecil. Di Giran Bawah mereka mengeluh karena banjir, sering kalau hujan banjir. Kita cek, tanya ulang Pak masyarakat, apa DP penyebab banjir? Drainase Pak. Oh karena drainase. Sekarang PU kita suruh pada orang cek, kaji. Oh drainase, setelah dicek drainase bukan itu masalahnya. Ternyata pas hujan air naik, ombak masuk di situ. Jadi masalahnya bukan bikin drainase, masalahnya bikin tanggul. Oh itu yang di Manembo atas, kalau mau tahu juga ada sering banjir. Sampai kalau dia hujan besar, bekas dari tanah timbun itu banjir. Kita suruh yang kaji analisa itu bukan PUPR. Kita suruh rakyat yang cek. Setelah dong cek, orang bikin kajian, ternyata itu benar, itu yang benar. Makanya para camat dan lurah, tolong kalau ada pembuatan sesuatu di sini, tanyalah Pak masyarakat. Dorang tinggal hari-hari di situ, pasti dong tahu DP sumber masalah. Tanya Pak masyarakat di situ, minta kumpul sama dorang. Kalau DP hitung-hitungan mungkin dong nggak tahu. Tapi kalau dong so tahu DP sumber masalah, dong bisa selesaikan DP sumber masalah. Ini kan satu yang di Starbucks gitu, sering ketimbun air situ toh, di muka Starbucks gitu. Kemarin kita waktu pas hujan keras tapi Starbucks, kita lihat DP sumber masalah. Dulu dong bilang karena tuh lubang di Starbucks, so taprop. Kita tongkrongin di situ dulu, kita lihat-lihat, ternyata bukan. Di lubang yang mengada Saraba pintu mengada ke pelabuhan, situ ada lubang. Ternyata tuh air masuk situ. Jadi DP sumber masalah bukan di situ. DP sumber masalah mungkin yang ditunggu di muka pasar tua itu, yang kemudian membuat air datang terkumpul di situ. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang perspektif kita salah menilai orang. Kita lihat dari satu sisi, padahal sumber masalahnya bukan dari situ. Oleh karena itu, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, kemudian menghakimi orang lain membuat kesalahan. Bisa saja kesalahan karena mulut kita cemberan. Ya, bisa saja karena kita, bukan karena orang lain. Karena itu, mari sama-sama orang selesaikan persoalan rakyat kita yang kita pakai istilah sepakat. Sepakat itu selesaikan permasalahan rakyat. Dari kata dasar melendong. Kalau kita melendong maka kita bersepakat. Kalau kita bersepakat maka kita selesaikan masalah rakyat. Kalau kita bisa selesaikan masyarakat bersama-sama, maka semua orang hidup aman dan tenang di kota Binjai. Kalau orang hidup aman di kota ini, terakhir kurang gama yang menentukan. Jadi kalau gama ini penting, nama ini kok cocok no. Gama yang menentukan. Gama akan membawa acara Telude ini sehingga memberi
nilai yang menarik bagi kita semua. Demikian, hari ini ada juga pesta nikah dari anaknya mantan wali kota Torang, Pak Anies Sondak, Claudia. Jadi cepat-cepat tadi saya bilang Pak Forsman, karena dia anak wali kota.